Kembali di Abnormal Official Channel. Berikut kisah tentang seseorang yang memiliki penyimpangan atau kelainan perilaku, yang mana suka mengambil barang yang bukan milik dia atau klepto. Bagaimana awal mulanya dia memiliki kelainan tersebut? Berawal dari ketika waktu kecil dia sering diajak bertamu dan bermalam di rumah saudara, karena waktu libur memang digunakan untuk bersilaturahmi. Ya, biasanya itu dilakukan rutin. Ya, sehingga dia tinggal di rumah saudaranya kurang lebih sekitar seminggu selama masa liburan sekolah. Usia bermain itulah dia bisa menikmati dengan saudara-saudara sanak saudaranya di tempat tinggal saudaranya. Karena sesuatu yang tidak dia miliki di rumah, dia menyenangi sesuatu yang mainan yang kebetulan dia memang tidak punya, dan kebetulan saudaranya ini merupakan orang yang berada ya kehidupan lebih baik dibandingkan kehidupan dia sendiri. Akhirnya dia pengen memiliki barang tersebut. Keinginan tadi berusaha diredam, tapi ada dorongan yang luar biasa dalam dirinya pada saat itu untuk memilikinya. Akhirnya dia berusaha untuk, ya kalau istilahnya mencuri, mengambil barang yang bukan miliknya dia. Dan dia sembunyikan. Ketika masa liburan selesai, dia kembali ke rumah orang tuanya, dijemput sama orang tuanya, dan dia bisa menikmati barang yang kebetulan diambil di rumah saudara yang tadi. Nah, berawal dari perilaku itu, kemudian dia merasa aman dan tidak ada teguran, tidak ada sesuatu yang resiko yang dia rasakan, dan kemudian dia merasa senang dengan keberhasilan tadi. Kemudian pada suatu ketika, ya, dia bermain bersama teman-temannya, dan kebetulan diajak ke rumah temannya, dan dia melihat sesuatu benda yang dia suka juga. Ya, akhirnya dia coba mengambil dan mengulangi perilaku yang dulu pernah berhasil dia lakukan di rumah saudaranya. Dia berani ambil dan menyembunyikannya di dalam kantongnya dan membawa pulang. Nah, kejadian itu merupakan kejadian kedua kali yang merupakan keberhasilan yang dia rasakan. Lambat laun ada kesempatan kembali dia lakukan dan berbuah keberhasilan lagi. Akhirnya dengan berulang dilakukan dan menjadi suatu ketergantungan dan kecanduan, sesuatu yang menantang. Karena pada saat ketika dia melakukan itu, ada rasa takut, ada rasa cemas, khawatir, tapi didorong oleh suatu keinginan yang besar dan keberanian yang, ya, energi yang dia miliki melebihi batas, sehingga dorongan tadi itu berhasil mengalahkan rasa takut dan rasa khawatir tadi, dan tentunya akan menghilangkan rasa malu dan, ya, tidak berpikir panjang lagi. Nah, sesuatu yang dirasakan adrenalinnya terpacu, dan itu akan mendapatkan suatu keberhasilan, sehingga itu yang akan menimbulkan efek dari ketagihan dan kecanduan tadi. Berulang keberhasilan demi keberhasilan sampai beranjak usia dewasa, dan perilaku itu akan terus ada dalam dirinya dia, sehingga ketika dia masuki lingkungan yang lebih besar lagi, ya, ketika dia sudah mulai kuliah, dia kos, dan dimana di situ dia melakukan tindakan yang sama, dan mungkin orang di sekitarnya sudah mulai mengetahui perilaku anehnya dia,
tapi belum mendapat ganjaran efek jerah, karena ya yang dilakukan dia masih sesuatu yang kecil dan mungkin barang itu tidak terlalu berarti bagi orang yang kehilangan, sehingga tidak terlalu menjadi hal yang dimasalahkan. Nah, suatu ketika dia berkeinginan untuk mengambil suatu barang yang sangat disukai oleh seseorang, dan pada saat itu sudah pada ribut, ya, menjadi cerita di sekitar lingkungan tempat dia tinggal atau kos, dan dia mulai merasa tidak nyaman. Akhirnya dia pindah, dan di situ yang menurut dia waktu ketika dia bercerita, pasti orang-orang itu sudah mengerti bahwa pelakunya adalah dia. Dia juga menyadari tindakan-tindakan yang dilakukan dia sudah banyak diketahui orang lain, tapi yang dia rasakan sensasi ketika dia melakukan itu, itulah yang akhirnya menjadi suatu kelainan buat dia, yang disebut istilahnya kleptomania. Meskipun dia punya kemampuan untuk membeli, tapi dia lebih memilih cara mengambil milik orang lain tanpa izin, ya, atau mencuri. Nah, ini akan menjadi perilaku yang menyimpang, yang dapat membuat Anda malu dan memberikan aib buat Anda sendiri, dan berisiko untuk, ya, ketika kejadian ini dilakukan di tempat umum dan Anda akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Dan itu yang kejadian yang buat dia cerah ketika dia memasuki tahap-tahap kritis di mana perilaku ini sudah sangat membuat dia terganggu. Dorongan ini timbul dengan tingkat kenekatan yang lebih. Dia berani melakukan di tempat fasilitas umum seperti di swalayan atau di debt store. Walaupun kemampuan dia untuk membeli itu ada, tapi keinginannya untuk melakukan hal yang menurut dia suatu tantangan yang memacu adrenalinnya dia, itu lebih menantang ketimbang dia melakukan pembelian. Sehingga dia pernah suatu ketika di sebuah swalayan dia melakukan hal klepto tadi, sehingga pada saat itu, ya, pas situasi apesnya dia, ya, akhirnya tindakan yang dilakukan ketemu atau ditangkap oleh para pihak security yang ada di situ, sehingga dia harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Nah, pada saat dia berurusan dengan pihak yang berwajib inilah dia merasa dipermalukan, karena dia pada saat itu pun juga sudah memiliki status pekerjaan yang tetap. Dia sudah memiliki status sosial yang baik di mata masyarakat, sehingga dia merasa malu dan merasa terpukul. Nah, pada saat itulah dia mulai menyadari dan harus lepas dari ketergantungan kelainan ini. Ya, klepto ini harus dilepas dalam dirinya dia, karena sudah membuat aib buat dirinya sendiri, dan dia sudah mencoreng nama baiknya di mata orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut, karena dia berurusan dengan pihak yang berwajib. Dan pada saat itu informasi ini sampai kepada tempat dia bekerja, sehingga dia merasa malu dan harus pindah ke kota lainnya. Sejak itu banyak penyesalan yang dia alami, dan dia harus bertekad untuk merubahnya. Nah, mulai dari situlah dia tersadar, dan dia berusaha untuk menahan diri, menjauhkan diri dia dari hal-hal yang berbau klepto itu. Dalam situasi saat godaan itu datang, dia berusaha untuk menghindarinya. Memang sulit buat dia lepas dari itu, tapi ketika dia punya keinginan untuk terlepas dari kebiasaan buruk itu dan mulai menjauhi hal itu dengan melawan dorongan dalam dirinya, dia sekuat-kuat, ya, dengan niat dan tekad yang kuat. Akhirnya kejadian itu lama dia tidak mengulangi, dan dia mulai bisa untuk melepaskan diri dari perilaku yang menyimpang tadi. Nah, para sobat semua, yang penting
yang harus Anda jaga adalah ajarkan serta tanamkan kejujuran dalam diri orang yang Anda ingin lindungi, seperti anak Anda, dan penuhi keinginan dia. Selalu berusaha untuk mengajak dia terbuka dan jujur kepada Anda, dan apapun keinginan dia inginkan, penuhi. Dan Anda harus selalu mengontrol dan memonitor apa perilaku dia setiap harinya, barang-barang yang dimiliki dia, dan awasi putra-putri Anda dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Dan untuk menjaga, memproteksi diri Anda, ya, bagi Anda yang mungkin pada saat usia dewasa, hal ini juga akan bisa menulari Anda, atau Anda akan memiliki kelainan seperti yang saya ceritakan tadi, meskipun tidak dimulai dari usia dini. Karena ketika Anda mencoba sesuatu dan Anda terpacu adrenalin Anda, disitulah mulai dari hal yang akan membuat Anda tergantungan. Jadi berhentilah ketika Anda sadar bahwa tindakan itu sesuatu yang menyimpang dan perilaku yang aneh, yang disebut dengan abnormal, dan ketika itu membuat Anda terpancing, adrenalin Anda terpacu, Anda untuk menghentikannya segera hindari hal tersebut, supaya Anda terhindar dari kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang. Jaga diri Anda dan orang-orang yang Anda sayangi dari perilaku abnormal.